Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kakak masih membahas soal tes masuk SMA. Bagi adik-adik yang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA favorit, SMA unggulan, adik-adik bisa berlatih di channel kakak. Nah, setelah mendengar pembahasan kakak nanti, kalau adik-adik merasakan video kakak bermanfaat, adik-adik boleh tinggalkan jejak ya di video kakak, boleh tinggalkan like, boleh tinggalkan subscribe, boleh tinggalkan komen, boleh juga ketiga-tiganya. Oke, langsung saja kita akan bahas dari soal yang pertama. Nah, di sini kakak akan bahas 5 soal ya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, dan ini soal yang kelima. Oke, kita langsung bahas dari yang nomor 1. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 3P pangkat 2 kali Q dan 12P Q pangkat 3. Nah, ini bagaimana? Kita jabarkan dulu, karena ini 12 bukan bilangan prima ya. Jadi kita jabarkan 12-nya dulu ke dalam bentuk perkalian bilangan prima. Bisa dibagi 2, yaitu 6. Bagi 2, 3. Nah, 3 ini kan bilangan prima, berarti stop sampai di sini. Nah, 12 itu berarti perkalian dari 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini berarti kalau 12, ini kalau kita tulis nih ya, 12 PQ pangkat 3, ini artinya kan dibagi 2, 6 PQ pangkat 3 dibagi 2, 3 PQ pangkat 3. Nah, berarti ini 12 PQ pangkat 3 itu perkalian dari 2 pangkat 2 kali 3 kali P kali Q pangkat 3. Kemudian yang ini 3 P kuadrat Q, ini artinya 3 kali P kuadrat kali Q. Sekarang kita tinggal cari KPK-nya. Nah, kalau cari KPK itu semuanya diambil ya. Tapi kalau ada yang sama, ambil pangkat yang tertinggi. Contoh di sini ada 2, ini nggak ada 2 ya. Di sini tidak ada 2, kecuali angka 2 pangkat nih. Ini diambil karena KPK semuanya harus diambil. Terus 3, nah, ini sama ya, diambil juga. Terus P sama P sama, tapi diambilnya yang paling tinggi pangkatnya, P pangkat 2. Lalu ada Q pangkat 3 sama Q, diambil yang paling tinggi. Jadi KPK itu ambil semuanya, kalau ada yang sama ambil pangkatnya yang paling tinggi. Nah, kita tinggal hitung nih, 2 pangkat 2 kan 4 ya, kali 3 12. 12 P pangkat 2 Q pangkat 3. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sebelum lanjut nomor 2, kalau seandainya pertanyaannya FPB ya. FPB ini faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau FPB yang diambil yang sama aja dan yang pangkatnya terkecil. Contoh 2 di sini tidak ada 2 ya. Jadi tidak diambil. 3 ada, diambil. Lalu P ada, diambil yang paling kecil, P pangkat 1. Q pangkat 3 sama Q ada, sama, diambil yang paling kecil pangkatnya. Jadi untuk FPB diambil yang sama dan pangkat yang terkecil, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Besar sudut B pada segitiga ABC adalah, nah besar sudut B yang ini ya, besarnya berapa? Besarnya 3x min 5, berarti kita harus mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Yang perlu kita tahu di sini bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Jadi tinggal kita tulis 5x tambah 5, ini sudut si C ya, tambah sudut si A 60 ditambah sudut si B 3x min 5 sama dengan, ini totalnya 180. Itu jumlah sudut dalam segitiga. Sekarang tinggal kita jumlah saja, 5x sama 3x kan 8x ya.
8x. Lalu 5 tambah 60 dikurang 5 jadi plus 60 sama dengan 180. 8x berarti 180 kurang 60, ini 120, 4x berarti x nya 120 dibagi 8. Nah ini 15 ya. Kalau kita sederhanakan dulu, 120 sama 8 ini kan sama-sama bisa dibagi 4 ya. Kalau adik ini mau sederhanakan, ini 30, ini 2 ya. Ini 30 bagi 2, ini 15. Nah kalau mau sederhanakan seperti ini biar lebih mudah menghitungnya ya, atau langsung saja 120 bagi 8 tuh 15 kalau adik-adik tahu. Oke, kebetulan di sini tidak ada jawaban 15 ya. Kalau ada jangan sampai adik-adik keliru nih. Biasanya karena waktu tergesa-gesa, oh 15 langsung ada di sini, 15 langsung disilang. Nah, lupa yang ditanya apa ya, yang ditanya sudut B. Jadi yang ditanya itu 3x min 5, ini berapa? Nah, kita tinggal masukkan ke sini. 3 kali x nya 15 kurang 5. 3 kali 15 45 dikurang 5, 40. Oke, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Panjang AB 17. Nah, ini kita tulis di gambar dulu aja ya biar jelas nih. AB 17, BC 10, BD itu yang ini, BD 16 berarti ini 8, ini 8. Luas layang-layang ABCD di atas adalah, nah luas layang-layang itu kan rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Anggaplah yang jadi diagonal 1 yang ini ya, ini panjang dari sini ke sini, dari D ke B atau dari B ke D, ini 16. Kita sudah dapat diagonal satunya 16. Nah yang jadi masalah D2 nya kita belum ada nih. D2 nya itu jarak dari sini ke sini belum ada, dari A ke C. Nah kita bisa cari dari C ke tengah ini nih. Kita misalkan saja ini belum ada hurufnya ya, A, B, C, D, E. Misalkan yang di tengah-tengah ini E. Maka kita bisa cari CE itu dengan Pitagoras. Ini 10, ini 8 ya. Maka cari sisi yang ini, yang CE nih, CE kita bisa pakai Pitagoras. CE yaitu sisi miringnya kan ini, akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat ya. Kenapa dikurang? Karena yang ditanya sisi yang lain ya, kecuali cari sisi miring itu baru ditambah. Sisi miring itu depan sudut 90. Nah ini 100 dikurang 64 jadi akar 36. Nah akar 36 itu 6, berarti kita sudah dapat panjang CE nya 6. Kemudian diagonalnya kan dari C ke A ya, berarti kita harus cari E ke A lagi. Nah E ke A ini kita juga bisa Pitagoras juga, sama ya, segitiganya seperti ini bentuknya ya. Ini A, ini B, ini E. Ini 17, ini 8. Nah, kita bisa Pitagoras lagi. Karena yang dikasih tahu sisi miring sama ini, maka cari AE atau EA, tinggal dikurang saja sisi miring kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah, ini sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah kalau kakak biasa ngitungnya kakak buat begini biar gampang ya. A kuadrat min B kuadrat ini bisa dirubah jadi A plus B kali A min B ya, biar lebih mudah menghitungnya. Ini 17 tambah 8 terus 17 kurang
8. 17 tambah 8 kan 25 ya, 25 dikali 17 kurang 8 kan 9. Nah ini kita jadi lebih mudah ngakarinya. Akar 25 kan 5, akar 9 itu 3. 5 kali 3 15 gitu. Atau kalau mau adik-adik langsung juga boleh aja ya. Ini akar dari 17 kuadrat 289 ya. 289 dikurang 8 kuadrat itu 64 ya, seperti ini. Boleh juga. Akar 64 berapa? 289 dikurang 64. Nah ini sama dengan akar Nah kita pakai cara lainnya kalau di sini aja ya. Akar dari 17 kuadrat itu 289 dikurang 64. Nah ini sama dengan akar dari 225. Nah akar dari 225 itu 15 gitu. Boleh hitung manual seperti ini, boleh juga pakai ini, prinsip ini biar gampang hitungnya. Nah sesudah kita dapat EA nya 15, berarti otomatis kita dapat D2 karena D2 itu tinggal CE ditambah EA ya. 15 tambah 6 21 ya. Jadi kita tinggal hitung setengah kali. Nah ini kita tulis deh, CA itu sama dengan CE ditambah EA. CE nya 6, EA nya 15, berarti 21. Setengah kali 16 kali 21, ini bisa dibagi jadi 8 ya. 8 kali 21 8 168 cm persegi, seperti itu. Oke, sekarang yang nomor berikutnya, gradien garis yang melalui titik 2,1 dan titik 4,7 adalah, nah ini untuk mencari gradien kalau dikasih tahu dua titik, ini x1, y1, ini x2, y2, maka cari gradiennya. Gradien itu kemiringan garis ya, disebut M. Rumusnya tinggal y2 kurang y1 dibagi x2 kurang x1, seperti ini ya. Kita tinggal lihat, nah ini kan ada dua titik, ada titik 2,1 sama 4,7. Ini kita misalin x1, ini y1, ini x2, ini y2. Pertanyaannya boleh gak kebalik? Kalau kita mau misalin yang ini yang x1, ya ini yang x2, y2, x1, y1, boleh saja, nggak masalah, hasilnya pasti sama ya. Mau ditukar-tukar juga nggak masalah, asal tidak boleh ini x1 terus ininya y2, nggak boleh seperti itu ya. M kita tinggal ikutin rumus ini, y2 nya 7 kurang 1 per x2 nya 4 dikurang x1 nya 2. 7 kurang 1 6, 4 kurang 2 2, 6 bagi 2 3. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal yang terakhir ya. Diketahui suatu lingkaran kecil dengan radius 3/2. Jadi jari-jari yang kecil ini 3/2. Melalui pusat suatu lingkaran besar yang mempunyai radius 6. Lingkaran yang besar jari-jarinya 6. Ruas garis yang menghubungkan dua titik potong lingkaran merupakan diameter dari lingkaran kecil. Jadi ini ruas garis yang merupakan titik potongnya ini nih, ini merupakan diameter dari lingkaran yang kecil ya, diameter dari lingkaran yang kecil. Seperti pada gambar, luas daerah irisan kedua lingkaran adalah, yang dimaksud irisan kedua lingkaran itu irisan lingkaran ini luas ini yang ditanya ya, luas irisan kedua lingkaran. Kenapa?
Disebut irisan karena yang kakak arsir ini berada di lingkaran yang besar, juga berada di lingkaran yang kecil. Gitu, itu namanya irisan, artinya ada di kedua lingkaran tersebut. Nah, luas ini yang mau dicari. Maka kita bisa bagi menjadi dua. Ini luas yang pertama, ini luas yang kedua yang kecil. Ya, yang dibatasi garis tengah diameternya nih. Kakak bagi jadi dua. Ini luas pertama, ini luas kedua. Maka untuk mencari luas pertama mudah ya, yaitu setengah lingkaran yang kecil. Ya kan, ini kan diameter, berarti ini setengah lingkaran yang kecil nih, yang sebelah sini. Luas 1 itu setengah dari lingkaran yang kecil. Ingat rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Berarti ini setengah kali pi, setengah kali pi terus kali r. R-nya yang kecil 3 akar 2. 3 akar 2 kuadrat. Maka ini menjadi setengah kali pi. 3 akar 2 kuadrat, 3 dikuadratin kan 9. Akar 2 dikuadratin jadi terbuka akarnya ya. Jadi 2. 2 kali 9 18. 18 bagi 2 9 pi. Ini luas yang pertama. Sekarang kita cari luas yang kedua. Bagaimana cara mencari luas yang kedua? Kalau kakak buat seperti ini, nah seperti ini, maka ini pasti 90 derajat ya, 90 derajat. Atau ini kita pasin di tengah-tengah ya. Pasin di tengah-tengah supaya ini kan melalui pusat lingkaran yang besar ya. Titik potong lingkaran merupakan diameter dari yang kecil melalui pusat suatu lingkaran yang besar. Jadi lingkaran yang kecil ini melalui pusat. Jadi ini pusat yang besar nih. Kita buat begini. Maka ini 90 derajat. Dapat dari mana 90 derajat? Ingat bahwa sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Jadi kalau ada ini sudut pusatnya 180, maka sudut kelilingnya itu pasti 90, setengahnya sudut pusat. Ini 90. Berarti untuk mencari luas yang kedua, luas 2 ya, kakak tulis di sini luas 2. Kita bisa mencarinya luas juring dikurang luas segitiga. Luas juring sendiri ini kan juring yang ini nih, juring yang ini, juring itu yang ini, yang seperti ini disebut juring ya. Jadi kita sedang mencari ini, kalau kakak hapus dulu deh, kita mencari juring itu luas yang ini luas juring. Karena ini seperempat lingkaran, bukan seperempat lingkaran ya, tapi sudutnya 90 derajat ya, 90 derajat ya, bisa dibilang seperempat lingkaran yang besar ya, karena 90 derajat. 90 per 360, 90 dapat dari sudut ini per sudut lingkaran 360 dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran yang besar tentu ya, karena ini juring-juringnya si yang besar. Pi r kuadrat, r-nya itu jari-jari yang besar, 6 kuadrat. Dikurang luas segitiga. Segitiganya, rumus luas segitiga setengah kali alas. Alasnya 6, tingginya juga 6. Kenapa? Karena ini kan jari-jari ya, jari-jari lingkaran yang besar. 6 kali 6, berarti ini seperempat pi dikali 36 dikurang, ini bisa dicoret jadi 3 ya, 18. Ini 9 pi dikurang 18.
Maka untuk mencari luas daerah yang ini, tinggal tadi kakak bilang luas 1 ditambah luas yang kedua ya. Luas total, luas atau luas daerah yang diarsir, luas 1 tambah luas 2. Luas satunya itu 9 pi ditambah luas 2 nya 9 pi dikurang 18. Nah, ini berarti dapatlah 18 pi dikurang 18 seperti ini. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, boleh like, boleh komen, boleh subscribe ya, pilih salah satu saja atau boleh juga ketiga-tiganya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.